Terserah apa kata ibu. Apapun itu yang Pak Axel kasih ke saya, itu akan tetap milik saya. Coba sekarang kamu tanya sama diri kamu sendiri. Kamu datang ke sini untuk minta uang sama aku aja? Atau memang ada sebagian dari diri kamu yang masih ingat tentang semua apa yang pernah terjadi sama kita dulu? Nadia, lepas! Bukannya Bapak yang lebih tahu siapa yang melakukan ini. Dia pasti akan lebih tahu berapa banyak jumlah pembunuhan yang dia lakukan. Jaga omongan kamu ya. Saya peringatkan. Jadi gimana? Masih belum mengaku? Dan izin, maaf ada telepon. Saya bilang kan nanti. Tapi ini dari komisaris. Silakan. Siap, Dan. Surya, apa kebiasaan kamu selalu seperti ini? Jangan bikin malu nama kepolisian. Bebaskan Isyana sekarang dan cari pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Izin, Dan. Tapi saya udah melakukan semuanya sesuai dengan prosedur. Simpan saja prosedur untuk kamu sendiri. Masyarakat juga semua sudah tahu siapa pelaku pembunuhan sebenarnya. Video Nadia mendorong Axel itu sudah tersebar di mana-mana. Dan saya perintahkan kamu sekarang, tangkap Nadia. Lihat saya. Gak perlu menangis. Gak perlu pura-pura gak berdaya kayak gini. Karena semua acting kamu sudah tidak ada artinya buat saya. Axel tahu persis bahwa kamu adalah perempuan malam. Bapak terus-terusan menuduh saya sebagai perempuan malam dan pembunuh. Cuma gara-gara video itu. Iya. Dan memang faktanya seperti itu. Kamu adalah perempuan malam dan kamu pembunuh kakak saya. Ada cerita Kamu, bukan dongeng biasa. kamu baik-baik aja. Kita terjebak di antara dua dunia. Semua kebohongan kamu selama ini akan terungkap. Bayangkan. Seorang nenek yang percaya cucunya pergi ke kota untuk mencari uang, mencari rezeki malah jadi perempuan malam. Mengincar pria kaya raya untuk dibunuh. Sama seperti neneknya. Sama seperti ibunya. Bapak nanya, saya baik-baik aja apa enggak? Bapak lihat gak? Saya baik-baik aja apa enggak? Bapak menjebloskan saya ke dalam penjara. Dan saya dipaksa untuk mengakui kejahatan yang gak pernah saya lakukan.
Bapak sama aja kayak anggota keluarga Bapak lainnya. Kenapa Isyana jadi seperti ini? Harusnya dia melawan aku. Harusnya dia begitu marah. Tapi kenapa? Kenapa dia malah ada di pelukan aku sekarang? Isyana. Pak Afgan. Perempuan itu menang lagi. Seperti biasa, gak peduli apa yang udah aku lakukan. Rencana yang udah aku buat, dia selalu bisa lolos. Pak Afgan, apa Bapak sekarang menyesal karena sudah menuduh Mbak Isyana? Lalu apa yang akan Bapak lakukan sekarang setelah menyadari Bapak yang salah? Dan kamu, Afgan, kamu tunangan aku tapi lagi-lagi kamu melindungi perempuan itu. Harusnya aku yang jadi prioritas kamu, tapi kamu lebih memilih dia. Selalu dia. Bapak mengatakan bahwa keadilan harus ditegakkan sebagai bukti lain yang menunjukkan bahwa Isyana bukan pembunuh dari kakak Bapak. Lihat aja nanti, Isyana. Semua ini belum selesai. Aku akan buat kamu menderita. Ya Pak, bagaimana komentar Bapak Pak? Tolong jawab, Pak. Pak Afgan, Pak. tolong jawab Pak. Tolong dijawab Pak. Tolong jawab, Pak. Harusnya dia nggak bebas, Raffi. Kita udah selangkah lebih maju, dan sekarang kita malah mundur 2 langkah. Perempuan itu udah terbukti nggak bersalah, dan sekarang dia udah mengendalikan semuanya. Sebentar lagi, dia bakal menguasai harta Excel. Mama nggak berhasil. Mama pikir Mama bisa dapat uang dari pembunuh kakak kamu. Tapi Mama nggak berhasil. Mah, stop bohongin Mama sendiri. Afgan, Excel, itu bukan anak kandung Mama. Aku satu-satunya anak kandung Mama. Dan sekarang nyawa aku lagi terancam. Mama sadar itu nggak sih? Iya Mama sadar, tapi kamu tenang dulu Adisti. Gimana aku mau tenang, Mah? Nyawa aku diancam. Mama bilang Mama bisa dapetin uangnya. Mana, Mah? Nihil kan? Harusnya Mama biarin aja aku mati. Adisti kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Mama nggak mau anak Mama kayak gitu. Mama akan berusaha. Sampai kapanpun Mama akan berusaha buat kamu. Mama janji, Mama akan dapat uang itu. Cuma Mama satu-satunya yang bisa nolong aku, Mah. Jadi kalau misalnya Mama mau aku selamat, Mama cari uangnya buat bayar utang aku. Hello, actress. Wow, asli acting kamu bagus banget sih. Beneran deh, tadi pas kamu ngelempar apa tuh namanya bantal, itu aku kira kamu beneran marah loh. Rasanya hal yang kita lakuin demi uang gak akan ada habisnya deh. Kayaknya kita bakal terjebak di situasi yang gak ada ujungnya. Apa menurut kamu semua ini udah cukup? Apa Mama bakal ngelakuin apapun itu demi aku? Ya pastilah. Lagian kan kamu anak kandungnya dia. Udah pasti kamu bakal dilindungi. Ya kan? Kamu bener. Mama pasti ngelakuin segala hal untuk ngedapetin uang itu. Hey, Bi, kamu udah berhasil ngebuat Mama ngerasa bersalah. Dan pasti Mama akan lebih berusaha untuk cari uang itu. You did a great job. Oke. Sekarang kita punya kartu as terakhir. Dan ini harus benar-benar dilakukan dengan baik. Karena kalau kelewatan, semua rencana kita bisa gagal.
Kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. 1 Januari. 1 Januari bukannya Axel meninggal. Terus siapa yang nulis ini? Ini jangan lupa. Aku pulang dulu ya, Mita. Nanti kita ketemu lagi. Ya. Pasti. Indra, nanti kalau kamu keluar, kamu hati-hati ya. Jangan sampai ada yang lihat. Oke? Oke. Jangan ada dipakai ya. Ya. Sampai nanti ya. Kamu hati-hati ya. Ya. Bye. Halo. Axel. Om masih di sini? Saya pikir udah pergi dari pagi. Om nggak lagi buru-buru kan? Ada yang mau saya bicarakan. Ya. Tapi ngomong-ngomong, Om terlihat seperti sedang mabuk. Tapi bukan mabuk minuman atau yang lainnya. Melainkan mabuk karena tatapan Ibu Paramita. Kamu apa? Benar begitu bukan? Enggak. Kamu jangan ngaco ya. Axel, kamu ngomongnya udah mulai gak sopan ya. Kamu ngomongin mama kamu sendiri di depan Pak Indra. Maksud kamu apa? Mama nggak perlu bersandiwara di depan aku. Karena aku bukan anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Bukan. Kalian cukup terlihat serasi kalau berdiri berdampingan seperti ini. Cukup, Axel. Ya, Mama nggak mau bicara ini, Mama nggak mau bahas. Oke. Kalau Mama mau bicara fair, aku akan bicara jujur sekarang. Jadi, sudah berapa lama kalian berhubungan? Kamu jangan keterlaluan ya sama Mama. Kamu jangan menuduh Mama. Tolong Axel, jangan bahas ini lagi. Maaf sebelumnya, Ma. Tapi ini bukan tuduhan. Melainkan aku bicara soal fakta. Aku tahu kapan Mama dan Om Indra bertemu. Di mana dan tanggal berapa. Aku tahu persis. Jadi Mama nggak perlu berpura-pura lagi di depan aku. Oh, silakan. Kalau emang kalian butuh waktu berdua untuk berbicara, silakan. Tapi sebelum itu, saya punya satu pertanyaan yang penting. Sudah berapa lama kalian berhubungan? Mama mulai berhubungan sama Om Indra sebelum Papa meninggal kan? Oh, maaf. Aku ralat pertanyaannya. Mama dan kekasih Mama ini mulai berhubungan jauh sebelum Papa meninggal kan? Apakah Papa menjadi penghalang untuk hubungan kalian berdua? Makanya kalian menyingkirkan Papa supaya kalian bisa bermesra-mesraan. Benar begitu kan? Kamu keterlaluan, Axel. Kamu udah bikin Mama kecewa.
Mama mau kemana? Lepas. Eksa, kamu udah menyakitin hati Mama. Apa yang kamu omongin tadi, Mama muak dengernya, Nak. Terus Mama pikir, aku gak punya perasaan yang sama dengan Mama? Yang selama ini sandiwara Mama, hah? Mama sadar gak sih? Kalau Mama udah ngancurin nama Papa dan keluarga kita. Bahkan kenangan Papa di rumah. Dengan cara perselingkuhan Mama yang murahan itu. Stop. Cukup, Eksa. Ya. Kamu bicara kayak gini seolah-olah papaku masih ada di dunia ini. Kamu ingat, papa kamu udah gak ada, papa kamu udah mati. Maaf sekali lagi, Ma. Tapi buat aku, Papa akan selamanya hidup. Dan kalian yang udah ngerebut Papa dari aku dan Afgan dengan cara licik, yang membuat seolah-olah pembunuhan itu menjadi kecelakaan, kan? Ngaku, Ma. Itu yang Mama lakuin sama Om Indra, kan? Eksa. Selama ini aku masih menghormati Mama seperti ibu kandung aku sendiri. Tapi mulai malam ini, Mama merubah pandangan aku kepada Mama. Tapi Mama yang udah tidur dengan ular berbisa itu, Ma. Mama gak tahu kan siapa Om Indra itu. Om Indra itu cuma memperalat Mama demi menghancurkan keluarga kita, Ma. Sama seperti anaknya. Sama seperti anak yang memperalat Afgan. Bapak sama anak sama aja, Ma. Sama-sama memperalat kita. Demi menghancurkan keluarga kita seperti sekarang. Excel. Nah, asal kamu tahu siapa papa kamu. Papa kamu yang kamu bangga-banggakan itu nggak lebih dari monster buat Mama. Dia bisa mengejar perempuan-perempuan dari housemaid, sekretari, bahkan wanita-wanita jalanan. Itu yang kamu banggakan dari papa kamu. Papa kamu itu gak pernah peduli sama kalian. Harusnya kamu sebagai anak, kamu tahu siapa papa kamu. Dan kamu juga sudah kehilangan seorang ibu gara-gara siapa? Gara-gara papa kamu, kan? Dengan segala hormat, aku minta malam ini, Mama dan Adisti pergi dari rumah. Aku gak mau ngeliat muka kalian berdua masih ada di rumah. Jahat kamu, Eksa. Kamu jaga bicara kamu. Orang yang kamu hina itu. Orang yang sudah merawat kamu selama ini. Please, respect. Tolong kamu hormati mama kamu. Pergi kamu. Kamu gak pantas hidup. Apalagi nasehatin saya seperti itu. Pergi. Lepasin! Excel, stop. Saya bilang pergi, lepasin! Masih berani kamu bicara dengan saya? Kamu jaga bicara kamu ya. Buat apa saya jaga bicara dengan binatang seperti kamu? Laki-laki gak tahu diri. Papa saya yang sudah mengangkat kamu dari selokan hingga menjadi manusia seperti sekarang. Tapi Om malah menghancurkan papa saya demi perempuan seperti ini. Saya akan pastiin semua yang Om punya dan dapatkan. Aset, saham, perusahaan. Saya akan hancurkan semuanya. Kamu serius bisa hancurin saya? Kamu tuh gak akan mampu, Excel. Kamu tuh adalah pewaris keluarga Daryanto yang sangat luar biasa. Tapi kamu gak sekedar lebih dari anak manja yang hanya bisa hidup dari bayang-bayang keluarga kamu sendiri. So please, kamu gak akan mampu menghancurkan saya. Manusia sampah sekarang sedang berusaha berbicara so bijak. Om Indra, kamu bukan seorang pengusaha, melainkan seorang mucikari yang senang menjual putrimu sendiri. Kurang ajar! Udah, tolong udah. Lebih pergi dari sini. Tinggalkan keluarga terkutuk ini. Kau bisa bahagia kau hidup sama aku. Tenang aja kamu. Lihat aja.
Ma, Mama kenapa, Ma? Kenapa lagi? Cinta terluka dan ku masih di sini merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku pasrah namun rindu menjadi tersungkur menanti. Meski hati teririt. Kenapa lagi? Siapa lagi yang lakuin itu? Udah ya, Ma. Yuk. Kenapa aku di sini? Dan memang faktanya seperti itu. Kamu adalah perempuan malam dan kamu pembunuh kakak saya. Indra. Iya. Indra. Aku yakin semua yang terjadi di rumah ini gak cuma kebetulan. Penyusup itu masuk rumah ini pasti ada alasan. Maksud kamu? Ya pasti penyusup itu masuk ke sini bukan cuma karena rumah ini mewah. Tapi dia udah tahu kondisi di rumah ini. Mama dari kemarin bilang sama aku nggak punya 3M. Terus sekarang Mama punya semua ini. Adis sih, Mama nggak bisa jelasin sekarang. Yang jelas posisi kita di rumah ini berbahaya.
Bentar, bahaya. Gimana ya maksudnya? Raffi, kita harus keluar dari rumah ini. Minimal mama jual ini dulu buat biaya hidup kita. Biar aku yang bantuin jual ya. Aku ikut. Ikut? No, Bi. Kalau kamu ikut, takutnya nanti ada yang curiga gimana? Iya, Raffi benar. Raffi benar. Kamu harus stay di sini, ya. Gan, kenapa sih lu gak minta maaf yang benar ke Isyana? Minta maaf tuh yang tulus. Selama ini kan lu salah menilai sama dia. Lu anggap dia pembunuh Kak Excel. Tapi ternyata bukan dia kan pembunuhnya. Atau lu udah ngerasa ngebayar kesalahan lu karena udah ngerawat neneknya. Please lah, Gan. Itu cuma cara lu buat nutupin kesalahan lu. Kalau lu emang benar-benar peduli sama dia. Minta maaf dengan cara yang tulus kan. Ayo, samperin Isyana sekarang. Nggak mungkin kan lu ngerasa nggak bersalah? Ram, apaan sih? Gak usah narik-narik gue kayak gini. Kayak anak kecil aja gue dipaksa-paksa. Gan, gue kasih tau sama lu. Apa yang lu lakuin ke Isyana sekarang? Rendah banget. Paham lu? Dan jangan lu pikir karena semua uang yang lu kasih, dia mau maafin lu. Mimpi lu. Lagi-lagi gue gak habis pikir sama lu. Di mana sih otak lu? Kenapa lu tega nyakitin Isyana kayak gini? Nek. Kenapa kamu lakukan semua ini, Isyana? Kenapa kamu bawa nenek ke sini? Nenek nggak mau dirawat di sini. Biaya rumah sakit ini pasti mahal, kan? Nek, Sudah. Biar nenek mati di kampung saja, Isyana. Nenek nggak mau kamu mengorbankan kehormatan kamu hanya untuk nenek. Nenek nggak mau. Nek, gak kayak gitu, Nek. Dengerin dulu Isyana. Nek. Biar Isyana. Sekarang. Kamu pergi. Kamu dengar gak omongan nenek? Sekarang kamu pergi. Nek. Nenek jangan ngomong kayak gitu, Nek. Isyana nggak seperti itu. Sekarang kamu pergi dari sini dan jangan pernah muncul lagi. Karena kamu sekarang sudah mirip seperti ibumu. Yang sudah mencemarkan nama baik keluarga. Dan membuat bapakmu pergi. Nek. Kenapa semua ini terjadi padaku, ya? Nenek dengar dulu. Ibu gak kayak gitu. Ibu udah mengkorbankan segalanya untuk kita, Nek. Untuk Isyana, Rehan, bahkan nenek. Gak benar. Ibu kamu sudah benar-benar berhasil mendidik kamu menjadi seperti dia. Yang menghancurkan keluarga ini. Menghancurkan kita. Ibu kamu. Gara-gara ibu kamu. Ayah kamu pergi. Nah, ini bukan salah ibu. Ibu udah ngorbanin segalanya buat kita, buat aku, buat Rehan, bahkan buat nenek. Bukan salah ibu, ini semua salah bapak. Bapak yang ngancurin keluarga kita, Nek. Bapak yang pergi. Bapak yang bikin kita hancur, Nek. Bapak yang lari dari tanggung jawabnya. Sekarang kamu pergi. Dan jangan muncul lagi di hadapan nenek. Karena sekarang kamu bukan cucuku lagi. Pergi. Pergi.
Ibu kamu sudah benar-benar berhasil mendidik kamu menjadi seperti dia yang menghancurkan keluarga ini, menghancurkan kita. Ibu kamu, gara-gara ibu kamu. Sekarang kamu pergi dan jangan muncul lagi di hadapan nenek. Karena sekarang kamu bukan cucuku lagi. Pergi. Isyana. Bapak lagi, Bapak. Puas. Puas sudah ngancurin hidup saya. Sesuai dengan rencana Bapak, selama ini yang pengen ngancurin hidup Bapak dan Bapak berhasil menghancurkan hidup saya. Bahkan bukan cuma hidup saya, Pak, yang hancur. Hidup nenek saya juga hancur. Orang yang selama ini baik, tidak pernah bikin kesalahan, tidak pernah benci sama orang-orang. Dan sekarang nenek saya benci sama saya, Pak. Cucunya sendiri. Itu semua karena perbuatan Bapak. Mas, Pak. Bapak tuh penuh dengan kebencian. Maafkan, penuh dengan kebencian. Perbuatan Bapak ini benar-benar gak bisa saya maafin. Walaupun Bapak orang kaya, mau sekaya apapun Bapak, tapi Bapak sama aja. Gak jauh beda dengan penjahat yang rendahan. Saya lakukan semua ini karena saya pikir kamu adalah pembunuh kakak saya. Saya memang salah. Karena faktanya semua itu nggak benar. Dan saya juga nggak nyangka kalau semua ini membuat kondisi nenek kamu menjadi seperti sekarang. Saya harap bantuan yang saya berikan bisa membuat keadaannya jadi lebih baik. Apa ini? Cara Bapak untuk minta maaf ke saya? Hah? Dengan uang? Dengan materi? Setelah semua perbuatan Bapak, Bapak minta maaf kayak gini? Bapak ini tipikal orang kaya yang merasa harga dirinya tuh tinggi banget. Membantu saya dengan materi dan berharap semua masalahnya selesai begitu aja. Kamu nggak usah ngomong sembarangan. Dan nggak usah kemana-mana. Saya ini emang orang miskin, Pak. Saya nggak punya apa-apa, tapi perlu diakui. Kalau harga diri saya jauh lebih tinggi yang nggak bisa dibeli sama Papa. Kamu ini nggak perlu sosok marah depan saya kayak begini. Terus kamu mau apa lagi? Asal kamu tahu, Isyana, saya tidak pernah bicara seperti ini ke orang lain. Saya harap kamu mengerti. Cukup, Pak. Apapun yang Bapak lakukan atau katakan terhadap saya nggak akan pernah maafin Bapak. Nggak akan pernah, Pak. Ada waktunya lu belajar rendah hati. Gak semua orang peduli lu seorang Daryat.
Ini Dan, laporan di kasus pencurian kemarin. Nadia. Ada apa, Dan? Nadia ke rumah sakit di mana Pak Afgan berada. Kita harus ke sana. Kerahkan anggota yang lain. Siap, Dan. Halo, ada apa? Pembunuh saudara Bapak ada di rumah sakit sekarang. Raffi, gimana? Kejual semua nggak, sayang? Enggak. Semua berlian ini nggak asli. Nggak asli? Kamu nggak bohong kan sama aku? Kamu nggak nuker semua berlian asli Mama jadi imitasi? Nah, kamu jangan ngaco lah. Nih, kamu lihat sendiri kan? Di dalam ini semua berliannya masih sama kayak waktu sebelum aku berangkat tadi. Iya nggak? Nggak mungkin Mama nyimpen berlian palsu. Ya, mana aku tahu, Bi. Masalahnya tadi aku cuman ke toko, aku coba jual, dan katanya sama mereka ini imitasi. Kualitas super. Jadi emang susah buat dibedain. Bapak bisa langsung cek isinya. Oke. Coba kamu cek. Asli kan? Kau bisa percaya Bapak ini. Saya akan jamin itu, Mita. Iya, ini asli kok. Dan ini benar-benar keren. Pak, nanti saya transfer ya. Baik, terima kasih Bu. Ternyata Excel benar. Dia bilang Pak Indra itu pembohong karena udah nipu Mama soal berlian itu. Jadi Pak Indra itu pernah mempertemukan Mama sama tukang berlian. Katanya tukang berlian itu luar biasa, super. Dan ternyata berlian itu kan memang imitasi. Pembohong Indra itu. Berarti ini Om Indra benar-benar keterlaluan, Ma. Dia pengen ngancurin keluarga kita. Jangan-jangan Raffi yang nuker berlian itu. Mama bener-bener gak nyangka Indra itu kayak gitu. Apalagi anaknya sendiri Nadia udah mencelakakan Excel. Dan ternyata sahabat aku sendiri yang bunuh kakakku. Isana kamu gak apa-apa? Saya sengaja datang ke sini untuk memastikan kondisi kamu. Saya nggak apa-apa, semuanya sudah selesai. Apapun yang Pak Axel minta dari saya, semuanya sudah selesai, Pak. Pak Afgan sudah selamat dan pembunuhnya, Bu Nadia. Dan sekarang, saya ingin mengembalikan semua harta warisan Pak Axel ke Pak Afgan. Saya nggak akan meminta sepeser pun, Pak. Isana, kamu tidak bisa memutuskan seperti itu, Isana. Selama Nadia masih bebas, selama nyawa Afgan masih terancam, kewajiban kamu harus tetap berjalan. Itu bukan masalahnya, Pak, dan itu udah bukan urusan saya lagi. Saya sudah menjalani semua amanah Pak Axel, dan saya udah menerima segala resikonya juga, Pak. Jadi saya ngerasa saya sudah nggak punya tanggung jawab apapun lagi di sini. Tapi nggak bisa gitu, harus kamu... Semuanya udah selesai, Pak Firman.
Bawa ke sana aja. Kamu nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Kak. Nadia, lepasin dia. Turunin senjata kalian, atau gue tusuk. Oke. Tapi lepasin dia. Jangan ada yang berani maju. Kejar. Jangan bergerak! Ini kemana? Cari dia, jangan ada yang tinggal di ruangan ini. Siap. Aku nggak mungkin bisa keluar dari situ. Kenapa semuanya jadi kacau gini sih? Oke. Ini jalan terakhir gue. Gue nggak mungkin bisa keluar dari sini. Komandan, kita fokus cari dia atau bantu evakuasi? Enggak, ini pasti kerjaan dia. Oke, kita cari dia. Cari sampai dapat. Sisir semua lantai. Siap. Ayo. Isyana. Isyana. Enggak. Lu mau kemana? Itu Isyana, gue ngeliat dia dari kesana. Enggak. Jangan. Bahaya. Lu bisa mati. Lu di sini aja. Enggak, Ram. Lu lihat kan? Isyana ke basement, terus ini bahaya. Gue harus susulin dia. Enggak, Gan. Please, lu stay di sini. Gue harus susulin dia, Ram. Gan, lu di sini. Afgan! Afgan! Isyana. Kemana dia? Saya yakin dia tidak lewat sini. Gak bisa ditelepon lagi. Di mana mereka? Di mana Afgan dari sana? Pak, mereka kejebak di dalam. Apa? Ya Allah, kasihannya Isana. Isana sudah cukup menderita, kenapa harus ditambah seperti ini lagi? Pak Firman, Afgan juga nggak berhak mati cuma gara-gara kebodohan dia. Kalau saja dia meminta maaf dari awal, kejadiannya nggak akan seperti ini. Seorang Afgan minta maaf. Bapak bercanda. Dia aja nggak ngerti cara minta maaf gimana, Pak.
Isyana? Isyana, kamu dengar saya? Pak Afgan? Pak Afgan? Pak Afgan, tolong bukain, Pak! Pak, saya kejebak di dalam, Pak! Pak Afgan. Pak Afgan. Isyana, kamu baik-baik aja kan? Ya, Pak. Ayo, kita harus keluar sekarang. Pak, kita kejebak, Pak, di sini, Pak! Tolong buka! Pak, ini gimana pun cara kita harus tetap keluar, Pak. Dari sini kita nggak mungkin berlama-lama di sini, Pak. Saya tahu. Tenang. Tolong buka pintunya! Percuma, Isyana. Kamu nggak cukup kuat untuk buka pintu ini. Tolong buka pintunya! Pak, berasa, Pak. Makanya, daripada kamu pakai mulut kamu untuk marah-marah sama saya, ini kamu pakai buat teriak minta tolong. Emangnya Papa bisa? Kalau Papa bisa, coba aja teriak. Siapapun bukain pintunya! Apa? Ada hasilnya nggak? Nggak ada kan? Pak, ini gimana, Pak? Pak, itu ada tangga, Pak. Bisa, Pak? Nggak ada jalan di sana. Terus ini gimana, Pak? Caranya kita harus keluar, Pak. Ini udah mulai berasap semuanya, Pak. Itu nggak berguna. Kita nggak bisa lewat sana. Mana dia? Aduh, Pak, ini gimana, Pak? Pakai ini. Udah, Papa, nggak usah pura-pura peduli sama saya. Pakai ini biar kamu bisa bernafas. Gak usah, Pak. Lagian ini juga kan kemauan Bapak. Biar saya mati. Iya kan, dari awal Bapak tuh mau saya mati. Biar saya bisa nyusul Pak Axel. Iya kan? Jujur, dari awal saya kira kamu adalah pembunuhnya Axel. Makanya saya sangat marah sama kamu. Menurut saya wajar, coba kamu posisiin diri kamu jadi saya. Kamu dapat kabar bahwa saudara kandung kamu meninggal dan kamu nggak tahu siapa pembunuhnya. Pak, tapi saya udah bilang dari awal bukan saya pembunuhnya. Bapak ngerti gak sih? Saya akuin, saya terlalu dibutakan oleh amarah dan kesedihan saya. Saya sampai nggak ngerti. Saya nggak bisa bedain mana salah, mana benar. Sedih. Bapak bilang sedih. Yakin, Pak? Saya nggak ngelihat kesedihan di mata Bapak. Yang saya lihat cuma kebencian. Dan Bapak berhasil ngehancurin hidup saya. Bahkan hidup keluarga dan nenek saya, Pak. Suster, saya boleh pinjam ini? Boleh. Perhatian semuanya, telah terjadi kebakaran pada saat ini. Jadi saya mohon semuanya segera evakuasi sekarang juga. Sekali lagi, semuanya evakuasi sekarang juga karena telah terjadi kebakaran. Terima kasih. Ayo bangun. Udah, Bapak nggak usah pura-pura peduli sama saya.
Aisyah, dengar saya. Ini bukan waktu yang tepat untuk kita berdebat. Kita harus sama-sama cari jalan keluarnya. Saya salah nilai kamu selama ini. Maka dari itu, saya minta maaf. Saya juga dari tadi udah berusaha ya untuk gak berdebat sama Bapak, tapi lihat. Bapak sendiri ya buat saya kayak gini. Isyana. Nafas, Isyana. Tolong! Tolong, siapapun tolong. Isyana, hei, buka mata kamu. Isyana nafas. Isyana, saya janji akan selamatin kamu. Tadi Afgan ngejar Isyana ke basement. Di basement? Iya. Hah? Itu mereka. Gan. Ram. Lu gak apa-apa kan? Gue gak apa-apa. Tapi Isyana pingsan. Dia gak bisa oksigen. Isyana. Hei, Isyana. Kamu baik-baik aja kan? Saya nggak apa-apa, Pak. Isyana, kamu tetap harus diperiksa. Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, Pak. Tolong telepon dokter. Tolong. Nggak apa-apa, Pak. Hah? Benar? Afgan! Nadia, jangan kayak gitu. Turunin tangan kamu. Apa-apaan sih? Sekarang kamu lebih milih pembantu sialan ini daripada aku. Tapi nggak gini caranya, Nadia. Enggak! Semua yang udah kita bangun selama ini sia-sia, Afgan. Semua janji-janji kamu, hidup mati sama-sama itu omong kosong. Aku udah kasih kamu semuanya, Afgan. Aku udah ngelakuin segala cara buat bisa terus sama kamu. Segalanya kamu bilang. Termasuk membunuh Kak Excel. Aku nggak maksud bunuh Axel. Aku nggak bisa kasih tahu sama kamu semuanya di sini. Tapi yang jelas, kamu jangan pernah percaya sama dasar perempuan malam. No, Axel, please, no. Saya bukan orang yang akan jatuh dalam permainan kamu. Saya tahu segalanya. Hamil, aborsi, semua masa lalu kamu ada di tangan saya. Kamu udah banyak tidur sama laki-laki di luar sana. Dan sekarang, kamu pengen ngedeketin adik saya. Saya nggak akan ngebiarin itu terjadi. Axel, please jangan kasih tahu Afgan. Aku sayang banget sama dia. Kamu memanipulasi soal cerita kehamilan kamu. Dan kamu bilang kalau kamu diperkosa. Saya gak akan pernah membiarkan Afgan dekat sama cewek kayak kamu. Axel, please jangan kasih tahu Afgan ya.
Saya nggak akan membiarkan file ini di tangan kamu. Kasih! Saya nggak akan membiarkan file ini di tangan kamu. Afgan, itu bukan kejadian yang sebenarnya. Itu cuma kecelakaan. Tapi fakta bahwa kamu adalah pembunuhnya Kak Excel. Aku ngelakuin semuanya buat bisa terus sama kamu, Afgan. Terus, pembunuhan yang lainnya juga termasuk kecelakaan. Aku nggak ada hubungannya sama pembunuhan yang lain. Gak akan pernah berubah. Dan bodohnya aku jatuh cinta sama perempuan yang ngebunuh kakak kandung aku sendiri. Tapi selama ini kita selalu bahagia kan, Afgan? Dan sekarang aku akan pastiin aku adalah perempuan terakhir yang kamu cinta. Turunkan senjata! Isyana. 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 Hei, buka mata kamu. Bapak adalah orang jahat. Tolong! 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 Selamat siang pemirsa, kami hadir dengan berita terbaru. Nadia Permadi yang merupakan tunangan dari Afgan Daryanto diduga terlibat dalam pembunuhan kakak Afgan Daryanto yang bernama Excel Daryanto. Menurut laporan dan pengakuan dari pihak keluarga, mereka yakin bahwa Isyana yang selama ini diyakini sebagai perempuan murahan adalah pelakunya. Itu anak gua tuh. Lihat gak? Itu tadi perempuan yang di TV tuh. Itu darah daging gua, itu anak gua. Ya elah Pak, bangga amat. Bapak nggak dengar barusan reporter bilang apa? Anak Bapak itu perempuan murahan. Ya bodo amat murahan juga, tapi sekarang dia udah jadi miliarder. Dan gua bapaknya, gua pasti kecipratan jadi orang kaya. Sebelumnya, petugas telah membawa Isyana Rahmadani karena diduga terlibat dalam kasus ini. Masih ketemu nih sama dia nih. Lo berdua tahu nggak rumahnya si Daryanto tadi tuh? Ya mana saya tahu Pak. Lihat itu. Kayak drama-drama di film-film ya? Iya bro. Pakai ditampar lagi. Itu siapa ya? Neneknya. Mukanya pucat banget. Lagi dirawat di rumah sakit kali. Iya kasihan bro. Kalian tahu nggak itu rumah sakitnya di mana tuh? Tadi sih saya lihat di situ ada pelangnya tuh Pak. Namanya Rumah Sakit Arteri Indah. Iya bener Pak, Arteri Indah. Arteri Indah? Iya, Arteri Indah Om. Saya lega sekali melihat kalian berdua selamat. Iya kan, untung aja lu sama Isyana selamat. Gue gak nyangka loh lu lolos dari kebakaran itu. Gue bersyukur kita berdua selamat. Awalnya kita kejebak di satu ruangan. Nggak ada jalan keluar dan pintunya kekunci. Tapi tiba-tiba ada yang bukain pintu. Siapa? Gue nggak yakin, soalnya seingat gue orangnya pakai topeng. Iya kayaknya dia pakai topeng, pokoknya kejadiannya cepet banget. Begitu pintunya kebuka, sebelum gue pingsan, gue angkat Isyana yang udah pingsan.
masih ada kasus pembunuhan lain yang belum selesai. Dan kamu terlihat ada di TKP di setiap kejadian. Sekarang kamu katakan ke saya yang sebenarnya. Sudah saya bilang saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak ada hubungannya sama semua pembunuhan itu. Di CCTV terlihat kamu selalu ada di TKP. Entah sebelum atau sesudah kejadian. Khususnya waktu pembunuhan asisten Pak Firman. Nadia, sedang apa kamu di situ? Saya nggak terlibat. Itu semua cuma kebetulan. Kebetulan? Klise ya? Kamu mungkin dulu pintar. Kamu bunuh Pak Axel, dan selama 3 bulan kamu mencoba merebut hati Pak Afgan. Dan kamu membuat polisi percaya kalau Isyana adalah pembunuhnya. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu lagi. Kami sudah ada semua bukti. Nadia, kenapa kamu bunuh mereka? Motif kamu apa? Kamu merencanakan semua pembunuhan ini? Iya. Setiap orang itu ada titik lemahnya. Jadi lebih baik sekarang kamu ngaku. Saya bilang sekali lagi saya nggak tahu apa-apa. Hei, di sini kami sudah punya bukti kalau kamu yang bunuh Axel. Dan bukti-bukti lain akan nyusul. Jadi lebih baik sekarang kamu ngaku. Saya nggak bersalah. Saya nggak tahu apa-apa. Kamu bisa bilang kamu nggak bersalah. Kamu bisa bilang kamu nggak tahu apa-apa. Tapi sepintar-pintarnya kamu bohong, pasti akan tertangkap juga. Gue bisa lihat kamu lagi, Mat. Setelah sekian lama kamu gak pulang, ya Allah, Mat. Maafin saya ya, Bu. Ahmad juga baru tahu ibu sakit itu dari TV, Bu. Lihat berita. Ahmad gak pernah lupain ibu. Karena ibu keluarganya Ahmad satu-satunya, Bu. Maafin Ahmad ya, Bu ya. Sebetulnya Ahmad pengen ketemu ibu lebih cepat, tapi... Sudahlah, Mat. Yang penting sekarang kita sudah ketemu. Kamu sudah ada di sini. Ibu pikir ibu tidak akan ketemu dengan kamu lagi, Mat. Gila, kamar rawat ibu bagus bener ya. VIP lagi. Pasti mahal nih. Ibu sebetulnya sekarang tinggal di mana, Bu? Kalau ibu bisa ada di rumah sakit ini, pasti Isyana yang kirim ibu ke sini ya. Ini ruang rawatnya mewah sekali, Bu. Pasti mahal, Bu ya. Sudah. Jangan kamu sebut-sebut nama Isyana lagi. Dia aib keluarga kita. Dia sudah menghancurkan nama baik keluarga kita. Ibu gak sangka cucuku yang dari kecil aku besarkan, ternyata dia sama seperti ibunya. Udah, Bu. Bu, sekarang mendingan ibu istirahat aja ya. Nggak usah banyak pikiran, nggak usah marah-marah begitu ya. Isyana nanti biar Ahmad yang urus, ya. Rehat. Kenapa, Pak? Kamu tahu rumah Isyana? Kasih tahu Bapak.
Ibu istirahat dulu di sini ya. Gak usah banyak pikiran. Yang penting ibu cepat sembuh ya. Iya, Ma. Nanti pasti Ahmad bakal balik lagi ke sini ya, Bu. Jagain ibu ya. Pit, kok kamu ngeliatinnya kayak gitu sih? Enggak, Is. Aku cuma bingung aja. Takdir tuh kadang nggak adil ya. Ada orang yang udah tertembak, tapi bisa balik lagi ke rumah mewah ini. Ada yang cuma kesandung doang, dipecat. Contohnya kayak kamu. Kamu udah kena tembak, tapi bisa balik lagi ke rumah mewah ini. Ibaratnya luka kamu tuh bawa berkah, Is. Ya, walaupun ngerepotin sih. Mita. Kemarin aku lihat kamu digendong sama Pak Afgan. Aku pengen nanya dong, rasanya digendong sama orang kaya terus ganteng, gimana sih? Mita, apaan sih? Kamu ngomong apa sih? Beda nggak kalau digendongnya sama tukang cilok? Apa-apaan sih? Cie, Pak Afgan apa tukang cilok nih? Apaan sih kamu? Iya. Aku tuh suka mikir ya. Ada beberapa orang yang dilahirkan penuh dengan keberuntungan. Contohnya kayak kamu, Is. Jadi kamu harus banyak bersyukur, jangan sedih-sedih. Walaupun sakit. Apaan sih? Mau ngerasain? Gak mau. Rama, tunggu. Kenapa, Tante? Kamu tahu nggak sih siapa diri kamu? Maksudnya? Jadi kamu pura-pura nggak tahu siapa diri kamu. Sekarang Tante jelasin siapa diri kamu sebenarnya. Kamu anak yatim piatu. Dari kelas bawah yang menurut Tante tidak tahu diri. Kamu diangkat sampai sekarang kamu punya segalanya. Punya mobil, rumah mewah, punya usaha, pekerjaan. Sangat beda dengan Rama yang dulu, ya kan? Kamu udah gak gelandangan lagi kan? Tahu nggak itu asalnya dari mana? Dari keluarga Tante. Jadi jelaskan, siapa yang mengangkat derajat kamu selama ini? Keluarga Tante yang menopang segalanya sehingga kamu jadi seperti ini. Tapi apa balasan kamu, Rama? Kamu bawa Isyana. Kamu bawa Isyana kembali ke rumah ini. Kamu menyakitin keluarga ini. Dan kamu memang orang yang gak tahu balas budi. Kamu gak usah sok jadi hero deh, tolongin perempuan itu. Percuma. Kamu tahu kenapa kita benci dengan Isyana dan kenapa kita buang jauh-jauh Isyana? Harusnya kamu sadar dong. Karena Isyana bukan perempuan baik-baik dan dia selama ini yang menghancurkan keluarga Daryanto. Kamu harusnya sadar, kamu harusnya ada di pihak kita. Kamu belain kita, bukan kamu balas kayak gini. Wanita yang kalian benci itu adalah wanita yang udah nyelamatin Afgan. Jadi kalau Tante dan kamu Adisti nanya saya nggak bisa balas budi, mohon maaf. Seharusnya Tante berkaca. Isyana itu udah rela terluka dan korbanin nyawanya. Waktu Nadia yang Tante banggain itu mau ngebunuh Afgan. Dan sekarang Tante masih anggap Isyana nggak pantas di rumah ini. Ya itu salah satu acting dia. Dia rela berkorban buat Afgan supaya Afgan luluh sama dia. Terbukti kan sekarang? Adisti, omongan kamu benar-benar gak pakai hati. Jangan-jangan Tante itu marah bukan karena Isyana balik lagi ke rumah ini. Tapi karena kalau Isyana di rumah ini dan Afgan selamat, uang yang kalian butuhin itu gak cair kan?
Kamu jangan asal ngomong ya. Gak usah muter balikin fakta. Harusnya kamu ada di sisi kita, bukan perempuan itu. Kalian tuh sebenarnya peduli gak sih sama Afgan? Atau sama uangnya aja? Kenapa selalu Isyana terus yang dibahas? Atau kalian takut kalau Isyana gak setujuin uang yang kalian butuhin itu? Mohon maaf Tante, saya harus ngomong seperti ini. Tapi yang dipikiran Tante dan kamu di sini cuma harta dan kekuasaan. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Permisi. Rama! Aku adalah perempuan terakhir yang kamu cinta. Isyana. Sepi memeluk bayang, runtuh di sudut sayang. Buka mata kamu. Bapak adalah orang jahat. Meski perih tak terurai, bayangmu masih menyala. Cinta Isyana. 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 Nafas Isyana. Tolong! Aduh, Isyana, ayo kendaliin diri kamu. Kendaliin diri kamu. Ini jangan berlebihan. Stop.